Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa jenis kurva titrasi asam basa. Nah, kalau pertemuan sebelumnya itu sudah pernah disampaikan materi tentang titrasi asam basa, kali ini tentang jenis-jenis kurva titrasi asam basa. Yang pertama yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat. Contoh asam kuat yang akan saya pakai adalah misalnya HCl atau asam klorida. Sedangkan basa kuatnya yaitu misalnya NaO4, natrium hidroksida. Nah, kalau misalnya antara titrasi asam kuat dengan basa kuat ditanyakan bentuk grafiknya, ingat, jadi yang pertama disebutkan itu apa dulu? Asam kuatnya atau basa kuatnya? Maka untuk menggunakan data yang dituliskan di sumbu X dan sumbu Y itu berbeda. Jadi untuk sumbu X-nya yang dituliskan adalah volume basa kuat yang disebutkan di akhir. Nah, bagaimana dengan kurvanya? Karena asam kuat dengan basa kuat, maka nanti membuat kurvanya kurang lebih, kalau asam kuat itu kan pH-nya mendekati 0, maka dia dari bawah, kurang lebih dari bawah. Nah, kalau asam kuat dengan basa kuat itu dia akan habis bereaksi, maka dia akan bergerak ke atas. Sehingga nanti pada saat pH itu 7, maka disinilah terbentuk titik ekuivalen. Nah, kalau misalnya pada titik ekuivalen, maka nanti menghitung pH-nya menggunakan konsep hidrolisis garam ya. Otomatis kalau asam kuat dengan basa kuat pada titik ekuivalen, itu kan mol asam dan mol basanya habis bereaksi. Sehingga otomatis pH-nya 7, tidak usah dihitung pakai rumus lagi karena otomatis pH-nya 7. Jadi mulai dari asam kuat itu dari bawah, kemudian basa kuat itu ke atas, titik ekuivalennya 7. Di sini volume basa kuat. Kemudian yang kedua yaitu titrasi asam lemah dengan basa lemah. Karena yang disebutkan di akhir adalah basa kuat, maka pada sumbu X yang dituliskan adalah volume dari basa kuat. Sehingga nanti kurang lebihnya untuk bentuk kurva titrasinya yaitu kalau asam lemah itu kan pH-nya hampir mendekati 7. Jadi saya buat dia agak ke atas. Nah, asam lemah dengan basa kuat. Apakah titik ekuivalennya sama dengan pada titik angka pH 7? Tidak. Karena ingat pada konsep hidrolisis garam, ketika asam lemah dengan basa kuat habis bereaksi, maka otomatis sifat garamnya bersifat basa. Kalau basa berarti pH-nya di atas 7, maka tidak mungkin titik ekuivalennya 7. Pasti di atas 7. Sehingga misalnya di sini saya buat misalnya di sini. Nah, di sini adalah posisi titik ekuivalen. Kita menggunakan konsep hidrolisis. Nah, kalau misalnya nanti ditanya, Bu, kalau menghitung pH yang di sebelum titik ekuivalen bagaimana? Maka bisa menggunakan konsep larutan penyangga asam. Kalau di atas berarti tidak menggunakan konsep larutan penyangga asam, tapi sudah menggunakan pH larutan basa kuat. Yang ketiga yaitu titrasi basa lemah dengan asam kuat. Nah, kalau di sini terakhirnya kan asam kuat, sehingga pada sumbu X itu dituliskan volume dari asam kuat. Bagaimana bentuk kurvanya? Hampir berkebalikan dengan yang ini. Sehingga kalau basa lemah itu dia kan pH-nya mendekati 7. Di atas 7 tapi dia mendekati 7, tidak nyampe 14. Maka kurang lebih nanti di sini bergerak ke bawah. Kemudian kalau ditanya titik ekuivalen ini bagaimana? Ingat, ekuivalen itu berarti mol asam dan mol basa habis bereaksi, sehingga kita menggunakan konsep hidrolisis parsial bersifat asam. Otomatis larutannya itu nanti bersifat asam, bisa jadi titik ekuivalennya itu berarti dia di bawah angka 7. Ekuivalen. Nah, seperti ini. Kalau menghitung pH yang sebelum titik ekuivalen bagaimana, Bu? Kalau basa lemah, maka di sini menggunakan konsep larutan penyangga basa karena menggunakan basa lemah. Yang terakhir yaitu rangkaian alat percobaan titrasi. Perlu dipahami ada beberapa bagian pada alat percobaan titrasi. Yang pertama yaitu statif. Statif itu ini. Jadi tiang penyangganya. Statif ya, statif itu tiang penyangga.
kemudian ini ada suatu klem. Klem itu dia untuk menjepit. Klem atau penjepit. Klem atau penjepit. Nah, ada dua. Kemudian, nah ini ada bagian yang penting yang kedua, yaitu yang pertama yang berwarna biru. Ini adalah buret. Bukan diuret ya, tapi buret. Buret itu dia volumenya bisa menggunakan volume 25 ml atau 50 ml. Di sekolah ada semua peralatannya, hanya saja seharusnya kita praktikum, tapi karena keadaan seperti ini, jadi tidak bisa praktikum ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini. Nah, ini ciri khasnya kimia itu tabungnya seperti ini ya. Ini adalah labu Erlenmeyer. Erlenmeyer. Nah, apa bedanya kita menggunakan larutan yang dimasukkan ke dalam buret dan labu Erlenmeyer? Kalau misalnya saya gunakan HCl dengan NaOH, maka artinya adalah larutan NaOH-nya itu sudah diketahui. Kalau larutan kalau antara HCl dengan NaOH, maka larutan HCl-nya itu dia sudah diketahui konsentrasinya, karena titrasi itu kan untuk menentukan konsentrasi larutan yang belum diketahui, sedangkan NaOH itu belum diketahui, sehingga kalau ada titrasi HCl dengan NaOH, maka yang akan diletakkan di buret itu adalah larutan NaOH. Sedangkan larutan yang diletakkan di labu Erlenmeyer itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan HCl. Nah, nanti pada saat menggunakan labu Erlenmeyer, larutan HCl nanti ditambah dengan suatu indikator asam basa. Contohnya adalah indikator PP. Jadi, larutan yang belum diketahui konsentrasinya diletakkan di buret, sedangkan yang sudah diketahui konsentrasinya diletakkan di labu Erlenmeyer. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.